Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga kita bisa belajar dengan baik dan dengan maksimal. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD3, yaitu penyetaraan reaksi redox. Penyetaraan reaksi redox, kompetensi dasarnya adalah kalian nanti harus bisa menyetarakan persamaan reaksi redox. Untuk menyetarakan reaksi redox ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode reaksi rumus. Kemudian pakai cara kedua ada metode bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode setengah reaksi. Kita bahas satu persatu. Penyetaraan reaksi berupa reaksi rumus. Jadi reaksi rumus itu adalah reaksi dalam bentuk senyawa lengkap, dituliskan semuanya. Langkah-langkah penyetaraannya adalah seperti berikut. Yang pertama, tandai dan setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian, tentukan banyak elektron yang terlibat pada reaksi oksidasi dan pada reaksi reduksi. Caranya yaitu jumlah atom dikalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, elektronnya kita setarakan dengan cara mengalikan, yang kemudian akan menjadi koefisien reaksi zat yang bersangkutan. Setelah itu kita setarakan zat-zat yang lain, yaitu dengan urutan KH. Di sini nanti kalau kalian ada soal agak advance gitu, kalau ketemu reaksi autoredox dan reaksi yang mengandung ion proton, kita harus sedikit hati-hati. Baiklah, kita coba salah satu contoh soalnya. Oke, di sini terdapat persamaan reaksi KMnO4 ditambah 2SO4 ditambah H2C24 menghasilkan MnSO4, K2SO4, CO2 dan H2O. Langkah pertama adalah kita menandai unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini saya punya tips yang kita tandai yang unsur yang bilangannya berubah itu adalah selain H, selain O, selain bilangan 1A, selain bilangan 2A dan 3A. Jadi yang perlu kita tandai adalah di sini ada Mn, di sini ada S, ada C. Mn, S dan C. Ada 3 unsur. Kita cek lagi. Di sini MnO4 menjadi MnSO4, ada perubahan. Ini S-nya dalam bentuk SO4, ini dalam bentuk SO4 juga. Berarti dia itu biloknya tetap tidak berubah. Jadi unsur yang mengalami perubahan bilok adalah Mn dan C. Kita setarakan dulu. Ruas kiri Mn-nya 1, ruas kanan Mn-nya 1, sudah sama. C, ruas kiri C-nya 2, ruas kanan C-nya 1. Maka kita setarakan dulu, kita beri koefisien 2. Kita hitung biloknya. Mn biloknya plus 7, C biloknya plus 3, Mn di sini biloknya plus 2, C ini biloknya plus 4. Elektron yang terlibat 7 menjadi 2, reaksinya biloknya turun, reaksi reduksi, berarti 5 elektron. Sedangkan oksidasi ini plus 3 menjadi plus 4, biloknya berubah 1. Karena atom C-nya 2, maka elektronnya adalah 2 elektron. Kemudian kita setarakan elektronnya. Di sini kita kalikan 2, maka jadi koefisiennya. Ini jadi koefisiennya. Kemudian ini kita kalikan 5, maka ini akan menjadi koefisien reaksinya. Kita kalikan 5, ini menjadi 1. Sudah ada zat-zat yang sudah setara. Selanjutnya kita setarakan zat-zat yang lain dengan urutan KH. K kation, A anion, H hidrogen, O oksigen. Dari H2SO4, K2SO4 dan H2O ini, maka yang kita setarakan pertama kali adalah kationnya, yaitu K di sini. Untuk menyetarakannya kita lihat kation K yang sudah jadi setara. Kationnya di sini K2, di sini K2SO4 K-nya 2 sudah sama, berarti ini sudah setara. Setelah kationnya kita setarakan anionnya. Berarti di sini anionnya adalah SO4. SO4 kita lihat yang sudah setara. Di sini SO4-nya ada 2, ada koefisiennya 2. Di sini SO4-nya ada 1, berarti ruas kanan ada 3. Maka kita setarakan, kita beri koefisien 3. Kemudian selanjutnya adalah
kita setarakan hidrogennya, KH kation, anion, hidrogen, oksigen. Hidrogennya, di sini hidrogennya ada 6, sedangkan di sini hidrogennya ada 10. Maka total hidrogen di ruas kiri ada 16. Maka ruas kanan juga harus 16. Maka di sini ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen, ada di sini. Biar menjadi 16, maka kita beri koefisien 8. Terakhir, atom oksigennya tinggal kita cek apakah sudah setara atau belum. Kalau belum setara berarti ada yang salah langkah-langkah sebelumnya. Kita cek di sini atom oksigennya 8. Di sini atom oksigennya 12. Di sini atom oksigennya 5 kali 4 20. Totalnya 8 tambah 12 20 tambah 20 40. Sekarang kita cek yang ruas kanan. 2MSO4 O-nya 8, di sini O-nya 4, ditambah 10 CO2 berarti 20. Di sini oksigennya 8. Kita jumlahkan 12 20 40. Ternyata oksigennya kiri dan kanan sudah sama, berarti reaksi tersebut sudah setara. Sekarang kita lanjutkan metode penyertaan reaksi yang kedua, yaitu dengan cara metode bilangan oksidasi. Untuk metode bilangan oksidasi nanti zatnya tidak berupa reaksi rumus lengkap, tapi zatnya berupa ion, yaitu berupa bisa kation atau ion positif, bisa anion atau ion negatif. Dalam suasana asam, langkah-langkahnya yang pertama adalah tandai dan setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilog seperti tadi. Langkah kedua, tentukan banyak elektron terlibat pada reaksi oksidasi dan reduksi seperti tadi. Setarakan dengan cara mengalihkan sama persis dengan reaksi rumus. Nah, langkah ketiga ini yang sedikit berbeda. Setarakan muatan kedua ruas dengan cara menambahkan ion H+. Mengapa ion H+? Karena suasananya suasana asam. Setelah kita setarakan muatannya dengan cara menambahkan ion H+, berarti kita berikutnya adalah menyetarakan atom hidrogen, yaitu dengan cara menambahkan H2O. Setelah itu kita cek atom oksigennya apakah setara atau belum. Oke. Kemudian yang dalam suasana basah, langkah-langkahnya sama dari atas ke bawah. Cuma bedanya kalau asam itu ditambahkan H+, kalau basah maka nanti langkahnya dengan cara ditambahkan ion OH-, yaitu untuk menyetarakan muatannya. Jadi setarakan muatan kedua ruas dengan cara menambahkan ion OH-. Setelah ion OH-nya kita setarakan, maka kita setarakan banyak hidrogen dengan cara menambahkan H2O. Kemudian kita cek atom oksigennya apakah setara atau belum. Sekarang kita lihat soalnya. Di sini ada persamaan reaksi ion, yaitu Cr2O72- bereaksi dengan SO2 menghasilkan Cr3+ ditambah HSO4-. Hati-hati dengan muatannya, kalian harus jeli. Langkah pertama kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilog, yaitu ada Cr dan ada S. H dan O abaikan saja. Cr ruas kiri 2, ruas kanan 1. Kita setarakan diberi koefisien 2. Kemudian S-nya ruas kiri 1, ruas kanan 1. Sudah sama. Selanjutnya kita lihat bilangan oksidasinya. Cr2O72-, bilognya Cr adalah +6. SO2 bilognya adalah +4. Cr3+, bilognya adalah +3. HSO4- bilognya S adalah +6. Kita lihat elektronnya. Dari +6 menjadi +3, berarti dia menangkap 3 elektron. Karena Cr-nya ada 2, berarti dia itu menangkap 6 elektron. S dari +4 menjadi +6, maka dia melepaskan 2 elektron. Maka di sini adalah 2 elektron. Selanjutnya kita setarakan elektronnya. Di sini 6, ini 2 akan setara. Di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 3. Maka cita Cr2O72- ini koefisiennya kalikan 3 menjadi 3. SO2 menjadi 2 Cr3+ ditambah 3 HSO4-. Setelah itu kita setarakan muatan ruas kiri dan ruas kanan. Karena suasana asam, maka untuk menyetarakan muatan kita tambahkan ion H+. Di sini -2. SO2 tidak ada muatan berarti 0. Totalnya ruas kiri adalah -2. Ruas kanan di sini adalah 2 kali 3, di sini adalah +6.
SO4 min kalikan 3 ini min 3, berarti totalnya adalah plus 3. Ruas kiri min 2, ruas kanan plus 3. Agar setara, maka di sini kita tambahkan suasana asam tambah H plus. Maka kita tambah H plus adalah yang ruas kiri. Selisihnya berapa? Selisihnya dari min 2 dan plus 3 adalah 5. Maka ruas kiri kita tambahkan dengan 5H plus. Akan kita peroleh Cr2O7 2min ditambah 3SO2 ditambah 5H plus menjadi 2 Cr3 plus ditambah 3HSO4 min. Setelah kita setarakan muatannya, yaitu dengan menggunakan H plus, karena ruas kiri kita lihat ini min 2 dengan plus 5 menjadi plus 3. Ruas kanan ini plus 6, ini min 3 sudah plus 3, sudah setara. Kemudian kita setarakan atom hidrogennya dengan menambahkan H2O. Ruas kiri atom hidrogennya ada 5, ruas kanan atom hidrogennya ada 3, berarti kurang 2 ruas kanan, maka ruas kanan kita tambahkan dengan H2O, yaitu sebanyak 1, karena selisihnya tinggal kurang 2 atom H. Selanjutnya tinggal kita cek atom oksigennya, apakah sudah sama atau belum ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri ini 7, ini 6, berarti totalnya 13. Ruas kanan berarti ini 3 kalikan 4 12 ditambah 1 13, sudah sama. Berarti ini adalah reaksinya sudah setara, yaitu dengan metode suasana asam. Sekarang kita akan belajar menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode Bilog dengan metode suasana basa. Langkah pertama sama seperti yang suasana asam tadi, kita tandai dan kita setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilog, yaitu di sini adalah S sebelum reaksi 2 setelah reaksi 1, maka kita setarakan diberi koefisien 2. Kemudian I sebelum reaksi 2 setelah reaksi 1, maka kita beri koefisien 2. Setelah kita setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilog, kita setarakan elektronnya, yaitu dengan cara mencari perubahan Bilog kemudian dikalikan banyaknya atom. S2O3 Bilognya di sini adalah plus 2. Kemudian I2 Bilognya adalah 0. SO3 Bilognya adalah plus 6. Kemudian I min Bilognya adalah min 1. Dari plus 2 menjadi plus 6, berarti dia naik 4, berarti melepas 4 elektron. Karena atom S nya 2, berarti elektronnya adalah 8 elektron. Kemudian I dari 0 min 1 menangkap 1 elektron, karena atom I nya 2, berarti elektronnya 2 elektron. Langkah selanjutnya adalah kita setarakan elektronnya. Ini 8, ini 2, maka di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 4. Maka kita dapatkan S2O3 2min, S2O3 2min ditambah 4 I2 menjadi 2 SO3 ditambah 8 I min. Ini 8 karena ini 2 kita kalikan 4 jadi 8 I min. Langkah selanjutnya kita setarakan muatannya, yaitu dengan cara menambahkan ion OH min, karena di sini suasananya basah. Kita lihat di sini adalah min 2, kemudian di sini adalah 0, berarti totalnya adalah min 2. Ruas kanan di sini adalah 0, 8 I min, berarti muatannya adalah min 8, maka totalnya adalah min 8. Agar sama, maka kita tambahkan ion OH min pada ruas kiri, yaitu sebanyak 6, agar sama-sama min 8, dia setara, sehingga akan menjadi S2O3 2 min ditambah 4 I2 ditambah 6 OH min menjadi 2 SO3 ditambah 8 I min. Sekarang kita lihat muatannya sudah setara, kiri min 8, ruas kanan juga min 8. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan atom hidrogennya, yaitu dengan menambahkan H2O. Ruas kiri di sini atom hidrogennya sebanyak 6, ruas kanan belum punya, maka agar hidrogennya sama dengan 6, kita tambahkan H2O sebanyak 3, biar hidrogennya sama-sama 6. Nah, langkah terakhir kita cek atom oksigennya apakah sudah setara. Oksigennya di sini ada 2 ditambah 6, berarti ruas kiri 6 atom oksigen. Ruas kanan di sini ada 6, di sini ada 3, berarti ada 9 atom oksigen. Atom oksigennya juga sudah setara. Maka inilah hasil penyetaraan reaksi dengan suasana basah dari soal ini. Oke,
Sekarang kita lanjutkan metode yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjutkan penyetaraan reaksi yang metode yang ketiga, yaitu menggunakan metode setengah reaksi. Perhatikan langkah-langkahnya. Dalam suasana asam, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan dan setarakan spesi yang mengalami oksidasi dan spesi yang mengalami reduksi. Kemudian kita pecah menjadi dua buah setengah reaksi oksidasi sendiri, reaksi reduksi sendiri. Langkah berikutnya adalah kita setarakan atom oksigennya dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Setelah atom oksigennya sama, kita menyetarakan atom hidrogennya, yaitu dengan cara menambahkan ion H+. Kenapa ion H+? Karena suasananya asam. Setelah ion H+-nya kita setarakan, maka langkah berikutnya adalah kita setarakan muatan kedua ruas yang menambahkan elektron. Jadi mana yang kurang elektronnya kita tambahkan. Langkah berikutnya, setarakan banyak elektron pada kedua buah setengah reaksi oksidasi dan reduksi dengan cara dikalikan, dan langkah terakhir jika kita simpulkan kedua buah setengah reaksi tersebut. Oke, sekarang kita lihat untuk persamaan reaksi redoks berikut ini akan kita setarakan dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Kita lihat di sini spesi yang mengalami reduksi adalah CR-nya. Jadi ini adalah reduksi. Sedangkan ini adalah oksidasi. Kita setarakan dulu. CR-nya 2, CR-nya 1. Kita beri koefisien 2. C-nya 2, C-nya 1. Kita beri koefisien 2. Kemudian reaksinya kita pecah. Oksidasi sendiri, reaksi reduksi sendiri. Reduksinya kita tulis di sini Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+. Kita setarakan langsung. Langkah pertama adalah menyetarakan atom oksigen, yaitu dengan cara menambahkan H2O. Ruas kiri atom oksigennya 7, ruas kanan tidak punya, maka kita tambahkan dengan 7H2O. Kemudian langkah berikutnya adalah kita setarakan atom hidrogennya, yaitu dengan menambahkan ion H+ karena suasananya asam. Sehingga di sini hidrogennya ada 14, ruas kiri tidak punya, maka ruas kiri kita tambahkan 14H+. Cr2O7 2- ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Setelah atom hidrogennya kita setarakan, langkah berikutnya adalah menyetarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Ruas kiri ini -2, ini +14, maka totalnya adalah +12. Ruas kanan di sini adalah +6, ini 0, berarti di sini ruas kanan adalah +6. Agar muatannya sama, berarti ruas kiri kita tambahkan elektron sebanyak 6. Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Itu untuk reaksi reduksinya. Kemudian reaksi oksidasinya, yaitu H2C24 menjadi 2CO2. H2C24 menjadi 2CO2. Kita lihat atom C-nya. Kemudian kita lihat atom O-nya. Ruas kiri atom O-nya sudah 4, ruas kanan atom O-nya sudah 4, sudah sama. Maka tidak perlu kita tambahkan H2O. Langsung langkah berikutnya yaitu menyetarakan atom hidrogennya. Ruas kiri atom hidrogennya 2, ruas kanan atom hidrogennya tidak ada. Maka ruas kanan kita tambah dengan 2H+. Setelah hidrogennya sama, kita setarakan muatannya. Ruas kiri di sini adalah 0, ruas kanan di sini adalah 0, ini +2, berarti ruas kanan adalah +2. Maka agar sama, ruas kanan kita tambahkan 2 elektron, sehingga kita peroleh H2C24 menjadi 2CO2 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, sekarang kita lihat reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Reaksi reduksi elektronnya 6, reaksi oksidasi elektronnya 2. Maka kita setarakan dengan cara kita kalikan. Berarti biar sama, kalikan 1, yang ini kita kalikan 3. Sehingga kita dapatkan Cr2
O7 2 min ditambah 14 H plus ditambah 6 elektron menjadi 2 Cr3 plus ditambah 7 H2O. Kemudian yang ini kita kalikan 3 menjadi 3 H2C2O4 menjadi 6 CO2 ditambah 6 H plus ditambah 6 elektron. Elektronnya sudah sama, kita jumlahkan, elektronnya bisa kita coret. Kemudian hidrogennya, kalau kita lihat hidrogen di ruas kiri ada 14, hidrogen ruas kanan ada plusnya ada 6, berarti ini bisa kita coret, ini tinggal 8. Sehingga kalau kedua setengah reaksi ini kita jumlahkan, kita dapatkan Cr2O7 2 min ditambah 3H2C2O4 ditambah 8H plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 6CO2 ditambah 7H2O. Maka reaksi ini adalah sudah setara. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu kita belajar menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Langkah-langkahnya sama dengan suasana asam, cuma ada tambahan langkah sedikit saja. Langkah pertama kita tandai dan setarakan spesies yang mengalami oksidasi dan spesies yang mengalami reduksi, yaitu di sini adalah unsur S dan O. S di sini 2, sini 1, kita setarakan 2. I ini I2, I-nya 2, ini I min, I-nya 1, kita setarakan 2. Ini adalah reaksi oksidasi, sedangkan I mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya kita pecah, reaksi oksidasi kita sendirikan, reaksi reduksi kita sendirikan. Oksidasi kita tulis sebelah kiri, S2O3 menjadi 2SO3 2 min. Ruas kiri atom O-nya 3, ruas kanan atom O-nya 6. Berarti kita setarakan atom O-nya dengan ditambahkan 3H2O. Langkah berikutnya kita setarakan atom hidrogennya dengan menambahkan H+. Berarti ini ada 6H, berarti kita tambahkan 6H+. Karena suasana basah, maka ion H+-nya ini kita hilangkan dengan cara menambahkan ion OH- dalam jumlah yang sama. Jadi pada kedua ruas kita tambahkan 6 buah OH-. S2O3 2 min ditambah 3H2O ditambah 6 OH- menjadi 2 SO3 ditambah 6H plus ditambah 6 OH-. 6H plus dan 6 OH- ini akan menjadi 6H2O. Kalau pada ruas kiri dan kanan muncul H2O, maka bisa kita eliminasi. Ruas kiri H2O-nya 3, ruas kanan H2O-nya 6, maka di sini bisa kita coret. Kemudian di sini tinggal ada 3. Sehingga kita dapatkan S2O3 2 min ditambah 6 OH- menjadi 2 SO3 ditambah 3H2O. Langkah berikutnya adalah menambahkan elektron untuk menyamakan muatan kedua ruas. Di sini muatannya min 2, ini muatannya min 6, berarti totalnya adalah min 8. Kemudian ini 0, ini 0, berarti ruas kanan adalah 0. Agar sama, maka ruas kanan kita beri tambahan 8 elektron. Ya. Ini untuk setengah reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk setengah reaksi reduksi, I2 menjadi 2I min. Setarakan atom oksigennya, sudah setara, sama-sama tidak punya. Setarakan atom hidrogennya, sudah setara juga, sama-sama tidak punya. Berarti langsung kita setarakan muatan listriknya dengan menambahkan elektron. Ruas kiri 0, ruas kanan min 2, sehingga ruas kiri kita samakan dengan cara menambahkan 2 elektron. Kita dapatkan I2 ditambah 2 elektron menjadi 2I min. Ini setengah reaksi reduksi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita setarakan elektronnya. Pada oksidasi elektronnya 8, pada reduksi elektronnya 2, berarti ini harus kita kalikan 4. Sehingga kita tuliskan S2O3 2 min ditambah 6 OH min menjadi 2 SO3
ditambah 3H2O ditambah 8 elektron. Ini kita kalikan 4 menjadi 4I2 ditambah 8 elektron menjadi 8I-. Selanjutnya kita jumlahkan kedua setengah reaksi, elektronnya akan hilang. Sehingga kita dapatkan S2O3 2- ditambah 4I2 ditambah 6OH- menjadi 2SO3 ditambah 8I- ditambah 3H2O. Kita cek masing-masing baik unsurnya maupun muatannya. S-nya 2, sebelah kanan S-nya 2 sama. Oksigennya ini 3, ini 6, 9. Sebelah kanan ini 6, ini 3, 9 sama. Ini di sini 8, sebelah kanan juga 8. Hidrogennya 6, hidrogennya 6. Demikian juga muatannya. Min 2, ini 0, ini min 6. Totalnya min 8. Sebelah kanan ini 0, ini min 8, ini 0. Totalnya adalah min 8. Jadi semuanya sudah setara, baik unsurnya maupun muatan pada kedua ruas. Demikian pembelajaran kita untuk penyetaraan reaksi redoks dengan 3 metode. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau punya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.